Kan, nama saya Kevin Singoringo, NIM 62133111017, kelas PCKRG 21. Di sini saya akan membawakan materi tentang kekuatan fisik. Kekuatan fisik secara fisiologis, kekuatan adalah kemampuan sistem saraf dan otot untuk menghasilkan gaya kontraksi yang mencapai atau melampaui hambatan tertentu. Proses fisiologis ini melibatkan interaksi antara sistem saraf pusat, yakni otak dan sumsum tulang belakang, dengan unit motorik dalam tubuh. Secara fisiologis, kekuatan adalah hal-hal yang mencakup aktivitas motorik dan kontraksi otot terhadap hambatan eksternal. Aktivitas motorik adalah kondisi ketika seseorang ingin menghasilkan kekuatan untuk melakukan gerakan tertentu. Sistem saraf pusat mengirimkan sinyal listrik atau impuls ke unit motorik yang terdapat di sumsum tulang belakang. Unit motorik merupakan kumpulan serabut saraf motorik yang menghubungkan sistem saraf pusat dengan serabut otot yang bersangkutan. Selama aktivitas motorik, serabut saraf motorik akan mengaktifkan serabut otot yang terhubung dengannya. Proses ini disebut rekrutmen serabut otot. Pada awalnya, serabut otot yang lebih kecil dan mudah teraktifikasi akan diaktifkan. Namun jika kekuatan yang dibutuhkan semakin besar, serabut otot yang lebih besar akan diaktifkan untuk memberikan kontraksi lebih kuat. Setelah serabut saraf motorik mengaktifkan serabut otot, terjadi kontraksi otot. Ini terjadi ketika protein-protein dalam otot berinteraksi untuk menyebabkan peregangan serabut otot dan menghasilkan gaya. Semakin banyak serabut otot yang diaktifkan, semakin besar kekuatan kontraksi otot yang dihasilkan. Untuk mengukur kekuatan secara fisiologis, seringkali digunakan hambatan eksternal seperti beban berat, badan, atau perangkat khusus seperti dinamometer, alat pengukur kekuatan otot. Hambatan ini memberikan tahanan yang harus diatasi oleh otot untuk menghasilkan kekuatan maksimal. Penting untuk diingat bahwa kekuatan fisiologis dapat bervariasi antara individu berdasarkan faktor genetik, tingkat latihan, dan jenis aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin. Latihan kekuatan yang teratur dan terarah dapat meningkatkan kekuatan otot dan meningkatkan kinerja fisik dalam berbagai aktivitas. Kekuatan adalah salah satu aspek penting dalam biomotor yang menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya tahan otot saat melakukan aktivitas olahraga. Kekuatan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yang beragam. Beberapa dari faktor ini termasuk panjang dan besar otot, lokasi titik beban relatif terhadap titik tumpu, tingkat kelelahan, dominasi jenis otot merah atau putih, potensi otot pemanfaatan, potensi otot, serta kemampuan kontraksi otot. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor-faktor. 1. Panjang dan besar otot. Panjang dan besar otot seseorang dapat berbeda bagi setiap individu, atau yang lebih panjang atau lebih besar cenderung memiliki potensi untuk menghasilkan kekuatan yang lebih besar. Kedua, lokasi titik beban dan tidak tumpu. Lokasi titik beban yang diangkat atau ditahan relatif terhadap titik tumpu, sendi atau sumbu gerakan, mempengaruhi besarnya gaya yang harus dihasilkan oleh otot untuk mengatasi beban tersebut. Semakin dekat titik beban dengan titik tumpu, semakin sedikit gaya yang diperlukan untuk mengangkat atau menahan beban. 3. Tingkat kelelahan. Tingkat kelelahan otot dapat mempengaruhi kemampuan otot yang menghasilkan kekuatan. Otot yang lelah cenderung mengalami penurunan kinerja dan kekuatan. 4. Dominasi jenis otot merah atau putih. Otot manusia dapat dibagi menjadi dua jenis utama: otot merah, slow twitch, yang lebih tahan lama, dan putih, fast twitch,
yang lebih kuat, namun lebih cepat lelah. Dominasi jenis otot dalam tubuh seseorang akan mempengaruhi karakteristik kekuatan mereka. 5. Potensi otot. Potensi otot merujuk pada batas maksimal kekuatan yang dapat dihasilkan oleh otot tertentu. Faktor ini bergantung pada potensi genetik dan karakteristik individu. 6. Pemanfaatan potensi otot. Pemanfaatan potensi otot mencakup kemampuan seseorang dalam mengoptimalkan penggunaan otot mereka selama aktivitas fisik. Latihan dan latihan teratur dapat membantu meningkatkan efisiensi pemanfaatan potensi otot. 7. Kemampuan kontraksi otot. Kemampuan otot untuk berkontraksi dengan cepat dan kuat memainkan peran penting dalam meningkatkan kekuatan. Latihan kekuatan yang teratur dapat meningkatkan kemampuan kontraksi otot dan mengoptimalkan kinerja fisik. Semua faktor ini saling terkait dan dapat dipengaruhi oleh latihan kekuatan yang tepat dan konsisten. Dengan memahami faktor-faktor ini, individu dapat merancang program latihan yang sesuai untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam aktivitas olahraga dan sehari-hari. Hubungan kekuatan dengan kebugaran tubuh. Kekuatan adalah kemampuan otot yang menghasilkan gaya atau kontraksi melawan suatu hambatan. Kekuatan adalah komponen penting dalam kebugaran fisik dan berperan krusial dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kesehatan tubuh dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam aktivitas fisik dan olahraga. Hubungan antara kekuatan dengan kebugaran dan kesehatan tubuh dapat dijelaskan. 1. Kebugaran fisik. Kekuatan adalah salah satu komponen utama dari kebugaran fisik bersama dengan kecepatan, kelincahan, fleksibilitas, dan daya tahan kardiorespiratori. Sebuah program latihan yang mencakup latihan kekuatan akan membantu meningkatkan kebugaran fisik secara keseluruhan. Ketika kekuatan otot meningkat, tubuh menjadi lebih efisien dalam melakukan aktivitas fisik sehari-hari, termasuk tugas-tugas yang melibatkan mengangkat, mendorong, atau menarik beban. 2. Prestasi atletik. Kekuatan merupakan faktor penting dalam peningkatan prestasi atletik di berbagai cabang olahraga. Olahragawan dengan kekuatan yang baik cenderung memiliki keunggulan dalam tindakan seperti melompat tinggi, melempar jauh, atau mengangkat beban berat. Latihan kekuatan yang terarah dan konsisten dapat membantu atlet mencapai potensi maksimal mereka dalam olahraga yang mereka tekuni. 3. Mencegah cedera. Keberadaan kekuatan otot yang cukup juga berkontribusi pada pencegahan cedera. Ketika otot mendukung tubuh dengan baik dan mampu mengatasi tentu aktivitas fisik, risiko cedera akibat gerakan yang berlebihan dapat berkurang. Otot yang kuat juga dapat membantu melindungi sendi dan tulang dari tekanan berlebihan. 4. Pengelolaan berat badan. Latihan kekuatan dapat membantu meningkatkan massa otot, dan massa otot yang lebih tinggi dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Dengan demikian, kekuatan dapat berperan dalam membantu pengelolaan berat badan dan mengurangi risiko obesitas. 5. Kesehatan tulang. Latihan kekuatan yang melibatkan beban pada tulang juga memiliki manfaat dalam menjaga kesehatan tulang. Latihan membantu merangsang pertumbuhan tulang baru dan menjaga kepadatan tulang yang dapat membantu mengurangi risiko osteoporosis dan masalah tulang lainnya seiring bertambahnya usia. 6. Keseimbangan dan stabilitas. Kekuatan inti core strength memiliki peran penting dalam meningkatkan keseimbangan dan stabilitas tubuh.
Otot-otot ini membantu menjaga postur tubuh yang baik dan stabil yang sangat penting dalam berbagai aktivitas sehari-hari dan olahraga. Kekuatan untuk meningkatkan kekuatan. Dalam konteks kebugaran jasmani dan kesehatan, kekuatan adalah sesuatu yang dapat dilatih dan dikembangkan. Olahraga dan latihan rutin dapat membantu meningkatkan kekuatan tubuh secara keseluruhan, memperbaiki kinerja atletik, serta meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup secara umum. 1. Tentukan tujuan. Tentukan tujuan latihan kekuatan Anda. Meningkatkan kekuatan keseluruhan tubuh atau hanya pada area tertentu. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu Anda merancang program latihan yang sesuai. 2. Konsultasi dengan ahli kesehatan. Sebelum memulai program latihan kekuatan, sebaiknya berkonsultasi dengan ahli kesehatan atau pelatih olahraga. Ini penting terutama jika Anda memiliki kondisi medis tertentu atau cedera sebelumnya. 3. Pilih latihan yang tepat. Pilih latihan kekuatan yang sesuai dengan tujuan Anda. Ada berbagai jenis latihan kekuatan, termasuk latihan berat, latihan tubuh beban, latihan dengan alat khusus, dan latihan tubuh beban tubuh, body weight. Pastikan untuk memilih latihan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. 4. Memulai dengan beban ringan. Jika Anda baru memulai program latihan kekuatan, mulailah dengan beban ringan terlebih dahulu. Ini membantu tubuh Anda beradaptasi dengan latihan dan mengurangi risiko cedera. 5. Perhatikan teknik yang benar. Pastikan untuk menjaga teknik yang benar saat melakukan latihan. Teknik yang benar membantu mencegah cedera dan memastikan otot yang tepat diberdayakan. 6. Latihan secara teratur. Untuk mencapai hasil yang optimal, latihan secara teratur. Lakukan latihan kekuatan minimal 2-3 kali seminggu dengan istirahat yang cukup di antara sesi latihan untuk memberi waktu bagi otot untuk pulih dan berkembang. 7. Progresif dalam beban. Secara bertahap, tingkatkan beban latihan Anda seiring waktu. Ini bisa dilakukan dengan menambah berat beban, repetisi, atau intensitas latihan. 8. Latihan seluruh tubuh. Pastikan untuk melatih seluruh tubuh, bukan hanya beberapa bagian saja. Kekuatan yang seimbang di seluruh tubuh membantu mencegah ketidakseimbangan dan cedera. 9. Istirahat dan pemulihan. Beri tubuh Anda waktu untuk beristirahat dan pulih secara latihan. Istirahat yang cukup diperlukan untuk memungkinkan otot-otot pulih dan tumbuh lebih kuat. 10. Kombinasi dengan kardio. Kombinasi latihan kekuatan dengan latihan kardio, misalnya berlari, bersepeda, berenang, untuk mencapai kebugaran fisik yang lebih baik secara keseluruhan. Sekian, salam olahraga.